Bab 107 dan 108. Tantangan yang sangat kecil. Papa Rafli, kenapa Bapak di sini? Tanya Ranti, saking terkejutnya melihat sang dosen di sini dia jadi langsung buka suara. Kedua matanya membulat tanda kebingungan. Dan mendengar pertanyaan Ranti tersebut, Rafli langsung tahu bahwa Christine masih menyembunyikan tentang hubungan mereka pada semua orang. Hanya beberapa saja yang mengetahuinya. Bukankah acaranya sudah selesai? Aku datang untuk menjemput Christine, balas Rafli, bicara seperti biasa, dingin dan terdengar tegas sekaligus. Ranti masih mencerna semua yang terjadi. Kenapa mendadak Pak Rafli muncul? Kenapa mendadak Pak Rafli ingin menjemput Christine? Seolah mengisyaratkan bahwa ada hubungan spesial di antara keduanya. Tapi tidak mungkin Christine menjalin hubungan dengan dosen mereka sendiri. Karena bingung Ranti jadi tak bisa bicara lagi, dia lantas menoleh ke arah Laura dan kemudian Christine, melihat wajah kedua sahabatnya yang juga nampak bingung. Ya Tuhan, kenapa Pak Rafli tiba-tiba muncul? Apa dia tahu bahwa aku ingin menjodohkan Christine? Apa dia akan marah padaku? Batin Laura, merengek dalam kecemasan. Hais, membuat suasana jadi tidak nyaman saja. Batin Christine, sebab kedatangan Pak Rafli yang tiba-tiba tentu membuat semua orang bingung. Sementara Arhan langsung bangkit dari duduknya untuk memberi hormat. Arhan adalah satu-satunya orang yang sangat menghormati sang dosen. Selamat malam Pak. Iya, acaranya memang sudah selesai, ucap Arhan. Aku akan pulang sendiri. Bapak tidak perlu repot-repot menjemputku seperti ini, balas Christine kemudian, dari suaranya masih terdengar perselisihan yang sangat jelas. Rafli tak menanggapi dengan kata-kata lagi, dia cukup menatap tajam ke arah Christine. Dari sorot matanya dia seperti berkata bahwa akan menghancurkan dunia jika Christine tidak menurutinya. Laura sampai takut sendiri melihat tatapan elang sang dosen. Dia jadi menyenggol lengan Christine memberi isyarat untuk menuruti keinginan Pak Rafli saja. Pergilah, bisik Laura. Keadaan canggung ini pun dipahami pula oleh Zain, dia tidak bisa hanya diam saja. Christine membawa mobil, dia bisa pulang sendiri. Lebih baik kita pergi sekarang, putus Zain. Ranti dan kekasihnya mengangguk setuju, tak ingin ada kecanggungan lebih lama jadi lebih baik segera pergi. Christine dan Laura juga mulai bangkit dari duduknya. Zain adalah yang pertama kali mengambil langkah, tapi saat Christine hendak melewati Rafli, pria itu menahan tangan sang kekasih. Pergilah bersama Pak Rafli, kami akan pulang lebih dulu, kata Laura. Sumpah, dia takut sekali melihat wajah Pak Rafli malam ini. Seolah besok dia dan Arhan akan dipanggil ke kantornya dan langsung dipecat. Padahal sekarang mereka berdua sudah jadi karyawan tetap di Central Group. Ayo, kita pulang lebih dulu, ajak Laura lebih antusias. Bahkan menarik Ranti dan juga Kak Zain. Dalam keadaan ini Christine hanya mampu pasrah, dia tak mungkin bersikap berontak dan berujung hanya mempermalukan diri sendiri. Apalagi di kafe tersebut pun masih banyak pengunjung yang lain juga. Lepas, ucap Christine setelah semua teman-temannya keluar dari kafe tersebut, di dekat meja itu kini hanya ada mereka berdua, dia dan Pak Rafli. Aku bisa diam saja jika kamu tetap profesional bekerja, ataupun berkumpul dengan teman-temanmu, tapi aku tidak akan membiarkan jika ada pria lain yang coba mendekati kamu, balas Rafli langsung, tanpa basa-basi. Dan Christine langsung tertawa hambar saat mendengar pernyataan tersebut. Kenapa Bapak harus peduli? Di antara kita berdua sekarang sudah tidak ada hubungan apa-apa. Aku mohon sekali, berhentilah bersikap kekanak-kanakan seperti ini, jawab Christine. Hubungan mereka telah berakhir lama, tapi sampai detik ini Pak Rafli terus saja seperti bayang-bayangnya. Meski jarang bertemu tapi Pak Rafli selalu mengirim Hailey ke kantornya. Selalu menggunakan Nathan dan sang Dedi untuk bisa berkunjung ke rumah. Art, kepala Christine rasanya ingin pecah melihat kelakuan pria tua tersebut. Apa, kekanak-kanakan? Kamulah yang paling kekanak-kanakan, balas Rafli pula, tak mau kalah.
Berikan kunci mobilmu, pinta Rafli kemudian. Tidak mau? Untuk apa aku memberikan kunci mobilku kepada Bapak? Balas Christine. Dia menarik tangannya sampai terlepas dari genggaman pria tersebut. Aku yang akan mengemudi, tadi aku datang ke sini. Menggunakan taksi, jawab Rafli. Jangan tanya kenapa, tapi dia memang sengaja. Agar semakin banyak alasan untuk bisa bersama dengan sang kekasih Christine yang marahnya awet sekali. Tidak mau? Bapak pulang saja sendiri, jangan merepotkan aku. Kamu ingin kita berdebat di sini? Balas Rafli. Hih, kenapa Bapak jadi sangat menyebalkan? Geram Christine. Dia ingin pergi begitu saja namun tangannya kembali ditahan dengan cukup kuat. Setelah membuang nafasnya dengan kasar akhirnya Christine menyerahkan kunci mobilnya pada pria pemaksa tersebut. Saat tangannya dilepaskan, Christine langsung keluar dari kafe itu lebih dulu. Lengkap dengan raut wajahnya yang nampak tak senang. Sementara Rafli justru tersenyum kecil, sejak 6 bulan lalu sekalipun dia tidak pernah berpikir bahwa hubungan mereka berakhir, Christine tetaplah kekasihnya hingga detik ini, calon istri yang akan dia nikahi nanti. Tiba di area parkir Christine pun langsung masuk ke mobil lebih dulu, tak lupa menutup pintu dengan sangat kuat, brak. Rafli kaget sedikit, namun dia telah benar-benar terbiasa dengan suara keras tersebut. Siapa nama pria itu? Tanya Rafli, setelah dia ikut masuk dan duduk di kursi kemudi. Tidak usah banyak tanya, ayo cepat pulang sekarang. Langsung ke rumahku, Bapak bisa pulang naik taksi dari sana. Apa kalian bertukar nomor ponsel? Hapus sekarang. Juga, astaga, suka-sukaku mau menyimpan nomor ponsel siapa. Bapak tidak berhak mengaturku. Jangan membuatku marah Christine, apapun bisa aku. Maafkan kecuali menyangkut seorang pria. Kita sudah putus 6 bulan lalu Pak. Bagimu, bagiku tidak. Hubungan itu dijalani atas keputusan berdua. Aku sudah bilang putus artinya semua sudah berakhir. Aku harus apa agar kamu berhenti marah? Haruskah aku katakan pada Om Raiden bahwa aku sudah melihat seluruh tubuhmu? Dek, Christine langsung mendelik saat mendengar hal tersebut. Nyaris saja dia melupakan tentang insiden di apartemen. Jangan jadi pria bajingan. Mengancam seperti itu justru membuatku muak, balas Christine. Kamu memiliki tahi lalat di antara kedua dada. Stop, pekik Christine. Tubuhnya langsung merinding saat dia mendengar ucapan tersebut. Rafli melihat tahi lalat itu saat mengguyur Christine di dalam kamar mandi. Selebihnya dia tak melihat apapun. Karena yang menggantikan baju Christine adalah Jenny. Aku salah. Aku bahkan akan meminta maaf atas semua kesalahanku di masa lalu. Aku akan mengucapkan kata maaf itu seumur hidup, kata Rafli. Aku tidak mempercayai kamu, aku lebih mengutamakan tentang pekerjaan. Aku salah dan aku akan selalu berusaha untuk berubah. Jadi aku mohon Christine, berhenti mengatakan bahwa hubungan kita berakhir, timpal Rafli kemudian. Suasana di dalam mobil mendadak hening. Meskipun di luaran sana masih nampak keramaian namun tetap saja terasa sepi di dalam sini. Christine terdiam, bohong jika mengatakan telah tidak mencintai pria ini lagi. Mungkin yang selama ini dia tunjukkan hanyalah kekesalan atas semua usaha Pak Rafli untuk bisa memperbaiki hubungan mereka, tapi sebenarnya hatinya pun merasa senang. Nyatanya cinta pertama itu begitu membekas di dalam hati. Terlebih tentang tahi lalat itu benar-benar membuatnya terganggu. Seolah mengikatnya seumur hidup dengan sang dosen. Sekarang hapus nomor ponsel pria itu, ucap Rafli sekali lagi. Kami tidak bertukar nomor ponsel, apa Bapak puas sekarang? Balas Christine, ya Tuhan, sampai frustasi dia. Dituduh seperti itu, bahkan berulang kali ditegaskan. Memang benar Christine masih mencintai sang dosen, namun egonya belum mau mengalah. Apalagi selama ini secara terang-terangan dia tunjukkan penolakan, jadi sekarang malu jika langsung mengiyakan untuk kembali bersama. Puas? Balas Rafli singkat, akhirnya dia mengambil pergerakan untuk menyalakan mesin mobil. Gara-gara Bapak banyak bicara sekarang jadi nyaris jam 9 malam,
bisa-bisa aku terlambat pulang ke rumah. Kesal Christine, entahlah, jika berdua seperti ini bawaannya selalu marah-marah saja. Padahal jika tidak bertemu diam-diam pun Christine menatap sekitar mencari apakah ada Pak Rafli di sekitarnya. Tidak apa-apa, Om Raiden sudah tahu bahwa kita akan pulang terlambat, balas Rafli dengan santainya. Sementara Christine membuang nafasnya dengan kasar, sumpah, dia benar-benar merasa telah dikhianati oleh sang Dedi. Christine bahkan sangat yakin bahwa Pak Rafli mengetahui keberadaannya malam ini juga gara-gara dadinya. Apa Dedi yang memberitahu Bapak jika malam ini aku makan malam bersama Laura? Tanya Christine, ingin memastikan tebakannya sendiri. Sore tadi aku menelpon Om Raiden untuk membicarakan beberapa hal. Lalu beliau mengatakan malam ini kamu tidak makan malam di rumah karena sedang merayakan ulang tahun Laura, balas Rafli apa adanya. Di saat Christine selalu bicara dengan nada menggebu, dia tetap menanggapi dengan biasa. Seolah benar-benar tak ada masalah sedikit pun di antara mereka berdua. Awalnya aku juga tidak akan datang ke kafe itu, tapi aku tidak sengaja melihat postingan Laura dan melihatmu duduk di samping seorang pria asing. Timpal Rafli lagi, kini tatapannya langsung menoleh ke arah sang kekasih dan menunjukkan sorot matanya yang tajam. Tiap kali membicarakan tentang pria itu dia akan menunjukkan rasa cemburunya secara gamblang seperti ini. Agar Christine tahu bahwa dia tidak suka. Dan Christine hanya mampu berdecih, memasang wajah cemberut lalu memalingkan wajah untuk melihat pemandangan di luar sana. Malam yang rasanya jadi semakin ramai saja, sebab malam ini adalah malam akhir pekan. Christine pikir Pak Rafli akan membawanya ke apartemen pria itu, tapi ternyata tidak. Pak Rafli ternyata benar-benar mengemudikan mobil ini menuju rumah utama keluarganya. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, akhirnya mobil berhenti di halaman rumah. Christine turun lebih dulu lalu disusul oleh Rafli. Christine, panggil Rafli, sebab gadis itu hendak menyelonong pergi begitu saja. Merasa dipanggil jadi Christine menghentikan langkah, kembali berbalik dan membalas tatapan pria tersebut. Christine hanya menatap, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sungguh, sebenarnya Rafli tak ingin menggunakan cara memaksa seperti ini untuk bisa mendapatkan Christine kembali. Tapi segala cara telah dia coba, namun gadis itu tetap kukuh dengan egonya. Jangan lagi berhubungan dengan pria itu, tidak perlu lagi jalin komunikasi apapun. Kamu adalah kekasihku, ucap Rafli. Christine tahu, bukan hanya kata-kata itu saja yang ingin diucapkan oleh sang dosen. Dari tiap penekanan yang Pak Rafli ucapkan, Christine tahu Pak Rafli kembali menegaskan bahwa pria itu telah melihat seluruh tubuhnya. Bahwa Christine tak punya pilihan lain untuk dekat dengan pria lain, sebab seluruh tubuhnya telah jadi milik Pak Rafli. Apa Bapak berani menikahi aku sekarang? Tidak perlu menunggu proyek Diamond Paradise selesai, tantang Christine. Sekarang dia sudah tidak ingin mempercayai kata-kata lagi. Christine butuh bukti nyata, bahwa pria itu telah benar-benar mengutamakan dirinya dibanding apapun. Termasuk pekerjaan yang selama ini telah jadi mimpi Pak Rafli. Christine tidak ingin diduakan meski dengan pekerjaan. Mendengar tantangan itu Rafli langsung tersenyum kecil, kecil sekali sampai Christine pun tak mampu menyadarinya. Rafli lantas melangkah mendekat, sampai jaraknya dengan Christine hanya 2 jengkal tangan. Jadi kamu sudah siap menikah? Tanya Rafli pula. Iya, aku sudah siap menikah. Bahkan jika besok ada pria asing yang melamarku aku akan langsung menerimanya, balas Christine, selalu saja bicara tanpa pikir panjang. Hanya untuk memuaskan egonya sendiri. Jangan asal bicara seperti itu, tiap ucapan yang keluar dari mulutmu harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana jika tiba-tiba Arhan yang melamarmu? Apa akan kamu terima? Sudah aku tidak mau berdebat. Jika Bapak tidak mau menikahi aku sekarang, tidak usah banyak bicara ini dan itu. Intinya tetap sama, Bapak akan selalu mengutamakan Diamond Paradise, balas Christine. Muak selalu memperdebatkan tentang hal ini, Christine lantas pilih untuk langsung pergi saja.
Namun dengan cepat tangannya ditahan oleh pria bajingan tersebut. Pria paling egois yang pernah Christine kenal. Jadi kamu benar-benar sudah siap menikah. Kalau begitu besok aku akan datang bersama dengan mama dan papa, kita pertemukan dulu kedua orang tua kita, ucap Rafli. Jantung Christine langsung berdenyut kaget saat mendengar hal tersebut. Seperti tak percaya jika Pak Rafli menyanggupi tantangannya, sebab Christine pun sangat tahu bahwa Pak Rafli ingin menyelesaikan proyek itu dulu sebelum mengikat diri dengan sebuah pernikahan. Karena terkejut Christine jadi terdiam, dia bahkan tak menarik tangannya yang ditahan oleh sang dosen. Dulu bukan hanya aku yang ingin menunda tentang pernikahan, tapi kamu juga. Bahkan kamulah yang melarang saat aku ingin memperkenalkan diri pada kedua orang tuamu, ucap Rafli lagi dan membuat Christine makin terdiam 1000 bahasa. Akhir-akhir ini dia memang selalu menyalahkan Pak Rafli, tak pernah melihat kesalahannya sendiri. Semuanya bisa berubah seiring waktu Christine. Dulu mungkin aku begitu kukuh tak ingin menikah sebelum proyek Diamond Paradise selesai. Tapi sekarang aku sudah siap. Asal kamu yang jadi pengantinnya, kata Rafli lagi. Tanda merek dagang. Christine makin tergugu dibuatnya, sesaat kembali hanyut dengan semua kata-kata manis tersebut. Namun sepersekian detik kemudian, dia coba kembali waras. Jangan hanya bicara, tunjukkan saja kesungguhan Bapak padaku, balas Christine, masih bicara dengan nada angkuh. Dia juga mulai menarik tangannya hingga terlepas dari genggaman sang dosen. Baiklah, kalau begitu ayo masuk. Aku akan langsung temui Om Raiden dan Tante Aresa malam ini juga. Mengatakan bahwa besok aku akan memperkenalkan kedua orang tuaku, balas Rafli, dia kemudian menggenggam tangan Christine, menautkan jemari mereka dengan sangat erat. Sementara Christine sudah tak mampu berkata-kata, hanya jantungnya yang kini berdegup dengan cepat. Makin bergemuruh saat Pak Rafli mulai melangkah. Dan dia jadi mengikuti karena tubuhnya tertarik. Saat ini waktu sudah menunjukkan jam 9 malam lewat 15 menit dan mereka berdua berjalan semakin mendekati pintu utama. Dek dek, dek dek, Christine bahkan tak mampu mengendalikan detak jantungnya sendiri. Tunggu dulu, ucap Christine, mendadak gagap. Dia bicara sebelum Pak Rafli menekan bel rumah ini. Ada apa? Kamu berubah pikiran? Tanya Rafli. Astaga, batin Christine jadi frustasi sendiri. Tadi dia pikir Pak Rafli pasti tak akan menyanggupi permintaannya. Namun sekarang Christine pun tak mungkin mundur. Tidak, aku tidak berubah pikiran, jawab Christine, padahal tadi dia ingin bicara tak perlu buru-buru. Tapi pantang baginya menjilat ludah sendiri. Rafli tak menanggapi apa-apa lagi, tangan kanannya menggenggam Christine dengan erat, sementara tangan kirinya menekan bel rumah tersebut. Ting tong.